Oke. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas terkait sistem, ya, sistem sebuah pembangkit listrik tenaga surya itu yang isinya tentu saja bukan hanya selnya saja, ya, tapi ada bagian-bagian lain. Kemudian sel ini juga dirangkai menjadi modul dengan cara bagaimana, kemudian modul menjadi array dengan cara bagaimana. Ya. Jadi dari from cell to PV, modul to PV array to PV systems. Oke. Nah, ini setiap sel, kemarin kita bahas bahwa setiap solar cell ini menghasilkan daya tertentu. Ya. Ketika dipanasi oleh cahaya matahari, saya misalnya mempunyai sel, kena cahaya matahari ke sini, ya, cahaya mataharinya misalnya 1000 watt per meter persegi, dia akan menghasilkan daya, ya, misalnya 200 watt. Ya. Nah, ini daya ini energi listrik dalam bentuk arus dan tegangan. Ya, kalau kita kalikan dia menjadi daya listrik. P kali I. P sama dengan V kali I. Oh, kebalik ini. Harus di atas V tegangan yang bawah, ya. P kali I menjadi P. Oke. Nah, ini grafiknya kira-kira seperti apa? Nah, seperti dioda. Ya. Dioda dulu pernah belajar, ya. Nah, seperti ini. Ya. Tapi ini kita ambil di kuadran yang keempatnya. Ini dan kita balik, ya. Kita balik ke sana. Oke. Jadinya kita dapatkan grafik seperti ini, ya. Arus dan tegangan. Ya. Nah, ini kita dapat seperti ini, ya. 0, kemudian nilai di atas, di bawah nilai tertentu, dia naik arusnya. Oke. Ya, kita balik ini. Kuadran 4 ini kita buat menjadi kuadran 1. Oke, maka seperti ini. Oke. Ini ketika tidak disinari matahari, dia 0. Tidak menghasilkan arus maupun tegangan. Ya. Tetapi ketika kita berikan sinar matahari, grafiknya bergerak ke atas. Oke. Nah, bergerak ke sini. Semakin diberi intensitas cahaya matahari semakin besar, grafiknya semakin bergerak ke atas. Ya. Ini adalah arusnya A, ampere, dan voltasenya V. Oke. Jadi hasil perkalian antara I dengan V ini menghasilkan daya listrik. Ya, daya listrik adalah area yang dihasilkan di bawah kurva. Oke. Jadi misalnya sebuah solar cell, ya, kita ambil seperti ini. Setiap sel menghasilkan luaran arus atau tegangan listrik sesuai dengan spesifikasinya. Ya, misalnya satu sel ini, satu sel dari silikon dia menghasilkan tegangan 0,6 volt, jadi ini nilainya kira-kira 0,6, ya, dan arusnya adalah 30 miliampere per sentimeter persegi, ya, gitu. Oke. Kemudian ada titik potong terhadap sumbu arus, kita sebut sebagai ISC, ya, short circuit current, ya, arus rangkaian terbuka. Jadi kalau kita lihat di sini, ketika antara dua terminal solar cell ini kita sambungkan, ini kan menjadi arus mengalir di sini, ya. Nah, ini kita sebut sebagai arus maksimum yang bisa mengalir adalah short circuit current, ISC. Ketika V-nya 0, ini kita lihat V. V-nya di sini titiknya 0. Sama dengan I ketika V sama dengan 0. Kita sebut sebagai ISC. Di sisi lain kita juga punya namanya VOC, ya, open current voltage, tegangan rangkaian terbuka. Jadi ketika solar cell ini terbuka, tidak terhubung, kemudian kita cek dengan voltmeter, ya, ini akan memberikan nilai tegangan. Atau dengan kata lain, V ketika I sama dengan 0. Ya, kita sebut sebagai VOC. Ya, VOC kali ISC. Nah, selain itu operasional sel surya kan pasti ada, nggak mungkin, ya, arusnya maksimum tegangannya 0 atau tegangannya 0 arusnya maksimum. Ya, kita bisa ukur sesuai kehendak dengan tergantung dari R-nya.
Kita pasang load beban. Load atau beban atau R, misalnya di sini kita gunakan untuk menyalakan lampu atau bagaimana ya. Jadi sesuai R-nya berapa, nanti dia akan V ini akan menghasilkan I berapa ya. Jadi grafik ini menunjukkan kalau saya pakai R tertentu, ya, R-nya kecil misalnya, dia mungkin di sini grafiknya. R-nya kita tambah lagi semakin besar ke sini. R-nya semakin besar lagi di sini. R-nya besar, R-nya paling besar. Ya, ini R-nya paling besar sehingga arusnya tidak bisa. Oke. Jadi ini bisa di tempat manapun sepanjang grafik ini. Ya. Nah, setiap titik memiliki nilai I dan V masing-masing. Ya, kalau di sini I-nya maksimum, V-nya 0. Kalau di sini V-nya maksimum, I-nya 0. Di sini misalnya ya I-nya tertentu, I, dan di sini V. V-nya juga nilainya tertentu. Ya. Jadi paham ya grafik solar cell seperti ini. Oke. Nah, hasil perkalian antara V dan I yang dihasilkan ini pada kondisi tertentu kita sebut sebagai daya. Daya keluaran, ya, daya listrik yang dihasilkan. Ini sesuai seluas area di bawah garis V operasi, V operasional dan ini I operation. Oke. Nah, ini karena bentuknya seperti ini kita bisa di sini misalnya bisa seperti ini atau di sini. Bisa seperti ini. Oke, atau di sini. Seperti ini menghasilkan berbagai jenis kombinasi V kali I. Ya. Nah, di antara berbagai jenis tadi ada kombinasi yang menghasilkan P maksimum, ya. P paling tinggi, ya, daya listrik yang paling tinggi. Oke, kita sebut sebagai I maksimum dan V maksimum, atau terkadang ditulis MPP, maksimum power point, ya. IMPP, ya. PMPP, maksimum power point. Jadi load berapa yang menghasilkan daya paling besar, kita sebut sebagai MPP. Oke. Nah, ini maksimum power point. Terlihat ya? Kita hapus dulu yang lain biar tidak membingungkan. Nah, itu titik di mana power point-nya maksimum. Power-nya atau daya yang dihasilkan adalah paling besar. Sejauh ini jelas? Ada pertanyaan? Oke, nah ini kita sebut sebagai power output. Nah, semakin ditambah cahayanya, semakin besar kurvanya, semakin besar daya yang dihasilkan. Oke. Nah, efisiensi dari sebuah sel ditentukan oleh nilai atau dapat dihitung dengan menggunakan data ISC-nya, VOC, dan ada satu lagi yang namanya fill factor, FF. FF itu apa? FF itu adalah rasio antara MPP terhadap ISC kali VOC. Ya. Ini contohnya. Nah, ini kan saya bisa ambil voltase di sini. Di sini ya, dapatnya voltase ini atau arus ini. Tapi itu belum maksimum. Atau saya ambil di sini. P-nya ini, K-nya sini. Tapi paling maksimum mana? Oh, ternyata ada di tengah-tengah. Ya. Ini biasanya menghasilkan power yang paling maksimum, MPP. Oke. Yang sini kita sebut sebagai I maksimum, yang sini sebagai P maksimum. Oke. Nah, yang disebut fill factor itu apa? Fill factor adalah rasio antara luas ini, luas PMPP ini dibagi luas antara ISC kalikan VOC. Ya. Dibagi luas yang titik-titik. Dari yang diarsir dibagi luas yang titik. Oke. Jadi fill factor adalah kebalik ini ya. Ini artinya V max, I max dibagi VOC kali ISC. Balik fill faktornya itu V max V max
kalikan Imax dibagi VOC kali ISC. Oke. Jadi dia selalu kurang dari atau sama dengan 1. Ya. Kita sebut sebagai FF atau fill factor. Oke. Hasil kali dari Imax kali Vmax dibagi VOC kali ISC. Ya. Kotak yang berwarna merah coklatan dibagi kotak yang lebih besar lagi. Oke. Nah, ini bisa menunjukkan berapa persen. Oke. Nah, dari sana kita bisa hitung bahwa efisiensi dari sebuah solar cell adalah daya yang dihasilkan dibagi daya yang masuk, ya, kali 100%. Nah, daya yang dihasilkan adalah Vmax kali Imax dibagi P yang masuk, P input kali 100%. Ya. Maka kalau fill factor itu adalah Vmax kali Imax dibagi VOC ISC, maka Vmax kali Imax adalah FF dikali VOC dikali ISC. Maka efisiensi itu bisa dilihat sebagai nilai VOC kalikan nilai ISC kalikan nilai FF dibagi daya yang masuk kali 100%. Ya. Daya yang masuk dari mana ya? Daya dari sinar matahari yang mengenai solar panel tersebut. Ya. Nah, besarnya nilai VOC dan ISC ini ternyata dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain faktor intensitas cahaya matahari. Oke, seperti tadi kita lihat ya, bahwa ketika kita berikan sinar matahari maka semakin bergeser ke atas. Ya. Kalau sinarnya semakin redup, ya dia akan turun ke bawah. Ya. Nah, kita lihat di sini bahwa tegangan hanya turun sedikit demi sedikit ya, terhadap berkurangnya cahaya, ya, intensitasnya. Tetapi arusnya berkurang banyak sekali. Oke. Jadi, kalau tegangan kan hanya berkurang sedikit, ya, kan arus berkurang lebih banyak. Terkait intensitas cahaya matahari, ya, misalnya cerah, tidak ada awan sama sekali, panas, kita biasanya dapat yang paling tinggi. Tapi ketika mendung atau berawan atau malam hari misalnya tidak ada cahaya sama sekali, ya arus tegangannya 0. Oke. Selain itu juga terpengaruh oleh temperatur. Ya, semakin panas si panel surya ini, kira-kira semakin efisien atau tidak efisien? Ternyata semakin tidak efisien. Ya, tidak efisien. Semakin tinggi temperaturnya, daya dihasilkan semakin kecil, tegangannya berkurang. Semakin panas cuacanya, ya. Jadi yang diperlukan itu adalah cahaya, bukan panasnya. Oke. Ya, semakin panas sel suryanya, semakin sedikit daya yang bisa dihasilkan. Oke, kita ingin bahas satu persatu ya. Tadi ada VOC, ISC, kemudian ada apalagi FF, ada P input, P output. Nah, sekarang kita mulai dari P input. Inputnya itu adalah cahaya yang diperoleh dari matahari. Ya. Cahaya dari matahari itu berapa besarnya sih? Dan apakah semuanya bisa diserap atau tidak? Nah, ini cahaya matahari. Misalnya kita ambil 100% ya. 100% dari cahaya matahari itu ternyata 6% dipantulkan kembali oleh atmosfer kita ya. Bumi kan dikelilingi oleh atmosfer ya. Cahaya matahari yang mengelilingi bumi itu 60% direfleksikan kembali, dipantulkan ke luar angkasa ya. Oleh udara. Kemudian sisanya 20% itu juga dipantulkan oleh awan. Jadi semakin berawan, energinya akan semakin sedikit yang masuk. 4% sisanya dipantulkan oleh permukaan bumi. Dipantulkan oleh permukaan. Ini 20% oleh awan, 6% oleh atmosfer. Ya, dari sini cahaya yang masuk itu sudah berkurang berapa? Dari 100% sudah berkurang 30%, tinggal 70%-nya saja. Ya. Dari 70% itu ternyata apa?
diserap, selain dipantulkan tadi diserap oleh atmosfer. Ya. Jadi di dalam atmosfer itu ada uap air, ada gas-gas rumah kaca. Kalau kita pernah dengar ya, dia menyerap panas. Ya. Jadi energinya sebagian diambil lagi oleh gas-gas yang ada di atmosfer 16%. Jadi 30 plus 16, 46% sudah hilang. Kemudian diserap oleh awan. Uap air ini menyerap juga kira-kira 3%, berarti 49. Oke. Nah, tinggal 51% yang tersedia untuk bisa diserap oleh permukaan bumi, ya, baik di laut maupun di darat. Oke. Hanya bukan 70%, ya, 51%. Hanya 51%. Langsung perbaiki. 51% dari radiasi yang dipancarkan. Oke. Nah, ini menjadi nilai maksimum untuk solar. Untuk solar cell. Ya. Jadi nilai solar cell itu radiasi yang dihitung sebagai P inputnya itu mana? Ya, daya yang sampai ke permukaan. Ya, hanya kira-kira 51% dari radiasi yang ada. Ya. Ini menjadi P input solar cell. Nah, ini contohnya seperti ini. Oke. Ini spektrum cahaya yang dihasilkan oleh matahari, ya, black body radiation pada suhu 5250 derajat Celcius. Oke. Nah, sebagian besar yang warna kuning ini ini dari panjang gelombang ultraviolet, kemudian sini cahaya tampak, ya, visible, sini IR, oke, inframerah. Ya. Nah, ini sebagian besar diserap oleh atmosfer. Oke, terutama ozon ini O3 ini menyerap beberapa hal. Ya. Oke. Di ozon harusnya kan warnanya yang hitam ini ya, tetapi kenyataannya yang sampai ke bumi hanya yang merah. Ya. Jadi di bagian sininya diserap oleh ozon, oleh difraksi oleh atmosfer, pantulan dan sebagainya. Di beberapa tempat ini diserap oleh molekul air, dan CO2 ada di sana. Ya. Jadi yang sampai ke bumi hanya yang berwarna merah. Oke. Dan itu juga bergantung pada kondisi cuaca atau musim, ketika musim dingin atau musim panas, ya, sudut datang sinar matahari pagi hari, siang hari, ataupun sore hari. Oke. Maka diperlukan standar pengukuran. Kita mengukur solar cell itu pada kondisi apa sih? Ya. Nah, ini umumnya yang dipakai adalah standar AM 1,5. Ya. AM itu apa? Air mass. Ya. Jadi kan tadi kita lihat bahwa atmosfer kita kan menyerap sinar matahari. Ya. Artinya semakin panjang atmosfernya, semakin banyak yang diserap. Ya. Nah, sinar matahari yang belum diserap oleh atmosfer kita beri tanda AM0. Ya. AM0 itu di atas atmosfer bumi. Spektrumnya seperti itu. Ya, AM0 itu yang kuning ini. Kemudian AM1 adalah ketika matahari benar-benar tegak lurus di atas kepala kita. Jadi dia menembus satu lapisan, ya, satu ketebalan atmosfer. 1,0. Oke. Ini kebanyakan kita dapatkan di negara tropis atau listiwa. Ya. Dan tetapi karena teknologi seharusnya ini umumnya berkembang di wilayah subtropis sana, yang dijadikan standar bukan yang AM1, ya, tapi AM setengah. Karena sebagian besar di sana matahari itu tidak tepat di atas kepala, ya, miring agak ke selatan atau ke utara. Ya. Makanya dijadikan standar AM1,5, ya, bahwa jarak yang ditempuh sinar matahari sebelum ke permukaan itu kira-kira 1,5 kalinya tebal atmosfer. Ya. Dan ada standar-standar lain kita sebut sebagai AM2, ya, artinya 2 kali tebalan atmosfer. AM0, AM1, dan seterusnya. Oke. Oke, tadi terkait dengan sel, ya. Jadi kita sudah paham apa itu input, power inputnya, kemudian output, VOC, ISC, FF, dan efisiensi. Oke. Nah, kemudian dari sel-sel tadi kita perlu susun menjadi sebuah modul surya. Ya. Khususnya bisa dihubungkan secara seri maupun paralel. Untuk PV yang sel seri, ya,
Ini kutub positif, misalnya ini kutub negatif. Seri ini bagaimana? Seri kan positif dapat negatif ya. Positif dapat negatif, negatif dapat positif. Ya. Artinya ini yang positif. Tulis seri, ya seri. Oke. Ini bukan secara seri. Ya. Maka yang terjadi apa? Untuk seri, I-nya tetap. Ya. Jadi arus yang mengalir di sini 100 misalnya, atau 1000, ya arus ini juga mengalir 1000 di sel kedua. Di sel ketiga juga 1000. Ya. Di arus yang mengalir di rangkaian adalah 1000. Sama. I-nya sama. Oke. Kan tetapi V-nya berjumlah tambahan ya. Kalau satu sel itu menghasilkan 0,6, oke, maka ini juga menghasilkan 0,6. Yang bagian sini juga 0,6. Totalnya berapa? 1,8. Ya. Jadi tegangannya bertambah, tetapi arusnya yang mengalir tetap. Ya. Nah, ini seperti ini. Jadi ketika sel kita hubungkan dengan seri, kalau saya memiliki satu panel, ya saya dapatkan seperti ini. Ya. V-nya 0,6. Arusnya 3. Ya. Kalau saya tambahkan 2 sel di hubungan seri, harusnya tidak berubah. Tapi yang berubah V-nya. Ini menjadi 1,2. Ya. Kalau 3 sel saya hubungkan seri, dia menjadi 1,8. Ya. Paham ya? Nah, sekarang kalau kita hubungkan secara paralel. Kalau paralel, yang dilihat adalah arusnya. Oke, ini masing-masing menghasilkan 200 misalnya ya. Panel 1 menghasilkan 1000. Yang sel 2 menghasilkan 1000, yang ketiga menghasilkan 1000. Ini 1000, 1000, 1000. Berjumlah ini arusnya yang mengalir menjadi 3000. Ya, sedangkan tegangannya sama. Tegangannya tidak berubah. Oke, makanya kalau 3 sel saya pasang secara paralel, kita dapatkan satu sel arusnya cuma 3 ampere. Oke. 2 sel dapat 6 ampere, 3 sel dapat 9 ampere. Tapi baik 1 atau 2 ataupun 3 selalu 0,6 volt satunya. Ya. ISC bersifat akumulatif, sedangkan VOC tetap untuk modul untuk sambungan paralel. Nah, untuk satu panel penuh ini biasanya umumnya terdiri dari 36 sel yang disusun secara seri. Ya. Contohnya ini masing-masing sel menghasilkan 0,6, maka arusnya sama yang akan dihasilkan, tetapi tegangannya menjadi kelipatannya. Ya. Maka satu modul akan menghasilkan kira-kira 21,6 volt. Oke, dan arusnya yang lewat sama. Ya, ini menghasilkan 5 ampere, 5 ampere, 5 ampere ya sama. Oke. Ibaratkan arus itu seperti orang yang berjalan. Kalau jalanannya luas, maka satu jalan bisa dilalui oleh 5 orang ya, secara bersamaan. Ya. Nah, ini menjadi problem ketika terjadi yang namanya shading atau tertutup. Ya. Tertutup bayangan, misalnya tertutup bayangan daun atau pohon atau ada kotoran menutup salah satu sel. Salah satu sel ini tertutup. Karena ini adalah rangkaian seri, maka satu tertutup, yang lainnya juga akan terpengaruh. Ya. Contohnya adalah ini jalan raya, ya, jalan dari kampus ke RSUD Wirosaban. Jalannya selalu lebar, ya, 5 orang naik motor bisa langsung berjalan bersama-sama. Ya, tiba-tiba di depan pertigaan ada jalan yang menyempit, ya, yang sedang diperbaiki. Maka mau tidak mau di sini harus bergantian, ya, tidak bisa 5-5-nya naik sekaligus, tapi bergantian menjadi satu orang at a time, ya, satu orang masing-masing satu orang. Ya. Jadi meskipun ini menghasilkan 5 ampere, 5 ampere, 5 ampere, 5 ampere semuanya, begitu sampai sini jalannya cuma muat dilewati oleh 1 ampere, ya selanjutnya ya cuma 1 ampere. Ya. Ini semua 1 ampere. Arus yang mengalir dari sini semuanya 1 ampere. Oke.
Nah, ini 5 ampere, 5 ampere ini kemana empatnya? Empatnya di sini semakin penuh, umpuk-umpukan orangnya ya. Semakin penuh. Ini yang bisa berjalan cuma satu saja. 1 ampere. 1 ampere ini ke load ke lampu misalnya ya. Saya seperti itu. Oke. Ini 1 ampere yang jalan. Meskipun dia menghasilkan 5 ampere, ini akan terjadi penumpukan di sini, penumpukan arus atau muatan listrik. Ya, jadi ini akan menghasilkan luaran daya yang kecil dan juga selain itu akan menyebabkan pemanasan karena ini akan menumpuk banyak di sini. Ya, sel di sebelahnya akan menjadi panas atau si sel yang rusak tersebut atau tertutup bayangan tersebut menjadi panas dan cepat rusak. Oke. Kita sebut sebagai hotspot ya, yang dapat merusak solar panel secara keseluruhan. Oke, nah ini gambaran secara grafiknya tadi. Ya, nah ini dibalik lagi. Ya. Biasanya kan kita ambil di sini ya, tapi ini di bawah, di kuadran 2. Ya, jadi harusnya yang dihasilkan setelah ini dia cuma menghasilkan ini. Sisanya kemana? Ini menumpuk sebagai panas dan memanaskan tempatnya. Oke. Nah, hotspot kalau dilihat seperti ini tidak terlihatan. Ini contoh salah satu panel surya 1, 2, 3, 4 kali 5 ya 20. Ini dihubungkan secara seri. Ya. Satu ditutup oleh kertas. Oke. Satu saja. Nah, ini kalau dilihat dari inframerah ini panas, lebih panas dari sekitarnya ya. Hotspot ini temperaturnya hingga 90 misalnya. Yang lainnya kira-kira 40. Ya. Ini kan kita sebut sebagai hotspot. Oke. Jika tidak diatasi, hotspot ini akan mengakibatkan kerusakan yang lebih luas pada sistem PV. Ya, jadi PV-nya bisa terbakar, ya, gosong gitu, atau rusak atau begini. Oke. Nah, hotspot bukan hanya kertas atau seperti ini, macam-macam jenis bayangan ini misalnya. Ada sebuah bayangan tiang ya, yang menutupi salah satu sel, yang tertutupi semua selnya di sini kan tertutup. Maka hasilnya akan sedikit sekali listriknya di sini. Ya. Atau bisa juga kotoran burung di sini ya. Satu. Oke, maka itu harus segera diatasi. Ya. Nah, kemudian kita sudah tahu panel. Nah, panel-panel ini disusun menjadi string dan array, jadi sebuah sistem fotovoltaik. Ya. Menghasilkan solar PV array yang terhubung ke grid melalui PV system. Oke. Contohnya seperti apa ini di rumah-rumahnya? Gridnya adalah seperti ini. Oke. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 16 panel surya yang dihubungkan apakah secara seri atau paralel, kemudian masuk ke namanya solar charge control. Oke. Ini untuk mendikte ya bahwa baterainya masih kosong nggak? Kalau masih kosong, maaf, ini daya listrik yang dipakai masih kurang nggak? Oh masih, itu dipakai untuk menyalakan peralatan listrik komputer, TV, lampu dan sebagainya. Oke. Kalau ini sudah cukup, dayanya masih ada nggak? Masih. Nah, ini dia bisa mengatur supaya sebagian daya dimasukkan ke apa namanya baterai ya, kita simpan untuk malam hari. Oke. Ya, ketika malam hari tidak ada matahari, daya dari baterai tadi kita bisa gunakan. Oke. Masuk ke inverter, diubah menjadi AC, kemudian digunakan oleh load kita. Ya. Atau kalau tidak mencukupi, kita bisa mengambil daya listrik dari PLN. Oke. Jadi ini beberapa komponen utama dari fotovoltaik. Yang pertama namanya tentu saja modul suryanya ya, PV modul. Kemudian ada yang namanya solar charge controller, tadi untuk mengatur. Oke. Kemudian 3 baterai untuk menyimpan daya, 4 inverter, dan 5 KWH ekspor impor. Ya. KWH ekspor impor. Ini mungkin KWH ekspor impor. Jadi kita bisa jualan listrik ini ke PLN. Ya, kalau produksi listrik kita melebihi yang kita perlukan. Oke. Kita akan coba satu persatu. Oke. Cara sederhana seperti ini. Ini ada kabel 2, kabel positif dan kabel negatif. Ya. Dimasukkan ke controller. Controller juga ada baterai ke sana. Controller juga bisa dari output kalau misalnya kita perlu daya yang DC. Ya. Misalnya
lampu DC, cas HP, laptop, ya, itu kan menggunakan DC. Oke. Yang di AC masuk ke baterai masuk ke inverter. Ya, solar cell ini menghasilkan tegangan DC. Sedangkan sebagian besar peralatan rumah tangga kita adalah AC, ya. Mesin cuci, TV, lampu, dan sebagainya menggunakan AC. Maka kita perlu namanya inverter untuk mengubah tegangan DC menjadi AC. Oke. Kita nanti akan bahas satu persatu dari sistem. Oke. Dan tetapi ini Zoom-nya sudah mau habis. Ya. Kita selesaikan dulu, nanti masuk lagi di link yang sama. Ya. Tinggal berapa menit? 6 menit lagi. Oke, kita sambung. Oke, yang pertama array dan sistem. Contoh kita punya di sini seukuran kira-kira 1 meter. Ya, 1 meter, mungkin ini 80. Ini besarnya adalah 80 watt peak. Ya. Ada istilah namanya watt peak. Apa itu watt peak? Apa bedanya dengan watt? Ya. Apa kira-kira? Kurang tahu, Bapak. Nah, kalau watt saja, satuan apa? Arus. Kok Arus. Daya, Pak. Daya. 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 Tapi kok kenapa ada tambahan peak? Nah, ini karena solar cell tadi kita lihat bahwa cahaya yang masuk ke solar cell ini bervariasi, ya, pagi, siang atau sore, hujan, mendung, cerah, ini bervariasi. Oke. Maka yang dibuat adalah watt peak yang maksimum. Kira-kira dia bisa menghasilkan listrik maksimum berapa watt sih? Ya. Adalah ketika diberi radiasi pada puncaknya peak. Ya. Pada saat peak artinya dihitung pada saat 1,5 AM 1,5, ya. AM 1,5 dan 25 derajat Celcius. Oke. Jadi kan kita lihat efeknya, ya, bahwa semakin besar intensitasnya pasti akan semakin naik. Ya. Tapi spesifikasinya dipakai adalah watt peak, itu adalah watt yang dihasilkan pada saat kondisi AM 1,5 dan 25 derajat Celcius. Oke. Ini panelnya kira-kira seperti itu. Yang kedua ada namanya controller. Ini yang paling kecil, sederhana, ya. Ya, ada koneksi ke panel surya, positif negatif, ya tinggal kita hubungkan saja dengan positif negatif. Ini panel, sini ada namanya, ya, biasanya, ya. Sini baterai, ini positif negatif juga, ada tulisannya baterai, ya. Ini positif negatif, ada load DC, beban DC. Oke. Nah, tinggal disambungkan aja, sudah enak. Ya, 2 ke baterai, 2 ke panel, 2 ke beban DC kalau ada. Kalau tidak ada, ya tidak perlu. Di sini ada pengaturannya, tombol-tombol pengaturan, dan ini adalah ada layarnya, layar informasinya. Isinya apa layar informasinya? Beberapa setting yang kita perlukan. Misalnya ini ada indikator bahwa sel surya sedang terkena cahaya dan mengisi ke baterai. Ya. Dan baterai sedang digunakan untuk mengisi load. Ya. Nah, ini menunjukkan voltase akinya berapa. Sekarang akinya berapa. Oke. Nah, ini tadi yang satu, ya. Yang kedua adalah ketika mendung atau malam hari. Ini kita lihat panel suryanya tidak ada. Indikator panel suryanya tidak ada. Ya. Berarti dia energinya ngambil dari baterai. Ya. Dan tidak dipakai, ini cuma disimpan di baterai. Kalau 3, ini lambangnya baterai langsung ke beban. Artinya solar cell-nya sudah tidak ada, malam hari misalnya, ya. Kemudian untuk menyalakan lampu kita gunakan listrik dari baterai. Ya. Ini menunjukkan baterai habis. Nah, kemudian terputus secara otomatis, tidak bisa mensuplai load lagi. Ya. Nah, ini ada settingan otomatis, apakah lampunya atau bebannya akan nyala 24 jam atau 12 jam, atau selama 1 jam saja atau 2 jam, kita bisa otak-atik di menu controllernya. Oke. Nah, selanjutnya adalah baterai atau aki.
Nah, ini sering ada satuan AH, ya. Ampere jam, ampere hours. Apa itu AH? Oke, ini adalah kapasitasnya. Oke. Nah, baterai ada dua terminal positif dan negatif. Ya. Positif negatif pertama, kita tarik kabel, kita masukkan ke kontrol solar charge controller SCC. Sedangkan positif negatif kedua, kita tarik kabel masuk ke inverter. Ya. Ini. Atas ke controller, bawah ke inverter. Oke. Oke, sejauh ini ada pertanyaan? Izin bertanya Pak. Silakan. Itu yang tadi lah Pak, yang menumpuk tadi lah Pak, yang 5 volt atau 5 ampere tadi lah Pak. 5 ampere. Yang seri dan paralel tadi? Iya Pak. Nah inilah Pak. Izin bertanya Pak, kan apa namanya? Kalau ini tuh bisa rusak itu sampai berapa jam gitu loh Pak, kalau dibiarin gitu loh. Kalau apa? Kalau mesti rusaknya itu harus diperbaiki, ada batasnya nggak Pak? Maksudnya kalau sejam itu udah rusak gitu loh Pak. Gimana ya jelas ini? Oh iya. Oke, shadingnya ini kalau tidak lama tidak diperbaiki akan rusak. Oke. Makanya kalau kita punya solar panel harus dibersihkan. Ya, biasanya 2 minggu sekali atau bagaimana. Oke. Karena ini kan rawan tertutupi debu atau mungkin kotoran burung ya. Hinggap di atas terus ada kotorannya di sana ya. Itu yang bisa kita lakukan untuk pembersihan. Oke. Ada juga kesalahan yang by design, memang di situ tempatnya itu sebenarnya terkena bayang-bayang, tapi tetap kita pasangi ya. Saya tadi mana ya ada bayang-bayang. Ada bayang-bayang tadi mana ya? Ini misalnya tempatnya memang ada bayang-bayang. Nah, jadi dia memang akan rusak dengan sendirinya, Pak ya. Lama-lama akan rusak kalau kita biarkan. Ini kan berarti terus-menerus ya, bayang-bayang tidak bisa kita ambil ini. Minimal pas pagi hari atau sore hari ke sana. Oke, kita stop dulu. Kita off di Zoom-nya, nanti join lagi dengan link Zoom yang sama ya. Oke. Sudah mau habis. Sorry.